Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin hari ini kembali datang terlambat ya. Jadi 2 kali ini datang terlambat, malu sebetulnya. Tapi qadarullah karena tadi memang ada kegiatan dulu di Gede Bage, baru ya pulang jam 11-an, kemudian sholat zuhur dulu dan akhirnya baru bisa sampai di sini. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan dan antum sekalian bisa memaafkan. Ya, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Ya. Kan hamba Allah harus pemaaf ya, apalagi untuk hal yang tidak kita pernah duga. Sebetulnya kemarin mau menyampaikan izin ke Ustaz Sandi untuk tidak bisa mengisi karena khawatir memang terlalu siang, tapi gak enak juga. Beberapa hari sebelumnya sudah mengkonfirmasi siap hadir, masa tiba-tiba dibatalkan gitu kan. Berharap bisa tetap datang walaupun mungkin agak terlambat ya. Dan itulah bukti bahwa kita manusia tidak bisa tidak bisa mengalahkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita itu hanya punya rencana, betul enggak? Ketika kita punya rencana, Allah punya keinginan yang lain, yang akan terjadi punya siapa? Rencana kita atau keinginan Allah? Pasti Allah. Ya, karena Allah yang maha kuasa. Baik, anak-anak, adik-adik sekalian, insya Allah pada siang ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Ya, kita pernah membahas ini sebelumnya, kitab yang ditulis oleh Syekh siapa? Burhanuddin Az-Zarnuji. Ya, kemarin kita sudah membahas sebelum Ramadan ya, membahas profil beliau, kita juga membahas mukadimah bagaimana kedudukan ilmu untuk kita semua. Nah, kemudian sebelum kita memasuki bab yang berikutnya berkaitan dengan niat mencari ilmu, ada beberapa hal yang belum disampaikan dalam pertemuan pertama. Nah, di mana di sini disebutkan oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, perlu diketahui, seorang muslim wajib mempelajari segala kewajiban yang akan dia jalani dalam keadaan apapun itu. Dengan demikian, ia harus menegakkan sholat, maka ia wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Artinya kalau ada hal itu mesti kita laksanakan setiap hari, tidak bisa kita lewatkan, maka mempelajari sesuatu berkaitan dengan hal itu merupakan suatu kewajiban. Kita sholat itu adalah kewajiban kita, betul nggak? Kita melaksanakan sholat setiap hari atau kapan? Setiap hari. Karena kita sholat wajib setiap hari, maka kita wajib memiliki ilmu tentang sholat. Jangan sampai kita berkali-kali melaksanakan sholat, dalam satu hari kita minimal ya, yang wajib saja sholatnya berapa kali? 5 kali. Jangan sampai sholat kita itu salah semuanya, baik itu gerakannya ataupun bacaannya. Kira-kira kalau kita sudah melaksanakan sholat
ya rakaatnya banyak, waktunya panjang, tapi tidak didasari dengan ilmu, sholatnya sah atau enggak? Ya, kemungkinan sholatnya hancur. Ya, karena sholat itu adalah ibadah yang khusus. Ya, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat dengan gerakan khusus dan dengan bacaan yang khusus. Ya, kemudian kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, ya, sesuatu yang menjadi wasilah untuk menegakkan sesuatu yang fardu, maka hukumnya adalah fardu. Jadi kalau sholatnya wajib, maka belajar ilmu sholat juga hukumnya wajib. Ya, sebagaimana misalnya sholat itu wajib, sesuatu yang menjadi wasilah untuk kita bisa melaksanakan sholat, maka hukumnya juga jadi wajib. Contohnya apa? Wudu. Sholat itu akan sah kalau dimulai atau didahului dengan melaksanakan wudu. Kita sholatnya merasa sempurna, Allahu Akbar, ya, bacaannya juga fasih, bacaannya panjang-panjang. Tapi setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita baru ingat, baru sadar kalau kita belum wudu. Sholatnya sah atau enggak? Kenapa enggak? Karena tidak wudu, walaupun sholatnya dilaksanakan dengan sempurna. Ya, kalau mau sholat kentut batal enggak? Kalau kata kabayan enggak batal, asalkan belum berwudu. Ya enggak? Ya kan, kalau belum berwudu apa yang batal? Karena buang angin itu membatalkan wudu. Kalau belum wudu, apa yang batal? Nggak ada ya. Baik, kemudian begitu juga dalam perkara puasa, zakat jika ia memiliki harta, dan juga haji jika memang sudah wajib baginya. Ya, maka sama halnya dengan jual beli jika ia memang orang yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, jadi kita kemarin melaksanakan saum Ramadan selama 1 bulan. Wajib tahu ilmunya enggak? Wajib. Kapan dimulainya saum? Kapan berbukanya? Apa yang membatalkan saum? Apa yang dibolehkan ketika saum dan sebagainya? Itu semua adalah ilmu. Ya. Kemudian bagi orang-orang yang memiliki harta, maka wajib mempelajari ilmu zakat. Ya. Jangan sampai kita punya banyak harta, ternyata harta kita tidak dizakati sedikit pun. Karena apa? Karena kita tidak punya ilmu tentang zakat. Ya. Sekarang saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita ada yang akan melaksanakan ibadah haji. Insya Allah guru kalian, ya, Abi Sandi, akan melaksanakan haji pada tahun ini. Ya. Kita doakan semoga diberikan kelancaran dan keberkahan dalam perjalanannya. Ya. Nggak usah terlalu keras aminnya. Allah maha mendengar. Jadi ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, atau siapapun di antara kita yang melaksanakan ibadah haji, maka ada kewajiban mempelajari ilmu tentang ibadah haji. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan uang banyak, sudah mengeluarkan banyak pengorbanan, kita meninggalkan keluarga di tanah air, kemudian kita meninggalkan berbagai tugas yang harusnya kita laksanakan, bahkan kita menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ternyata pas di sana, karena kita kurang ilmu, di sana misalnya orang yang ihram itu kan seharusnya tidak boleh memakai pakaian berjahit kalau laki-laki, ya, tidak boleh memakai wewangian baik laki-laki ataupun perempuan. Ini di sana karena merasa banyak keringat, ya, merasa nggak enak badannya karena bau keringat, kemudian seenaknya ambil parfum semprot. Nah, gimana hukumnya? Berdosa, ya, berdosa karena dia melanggar larangan dalam ihram. Baik. Kemudian orang yang berprofesi sebagai pedagang, mereka juga harus belajar tentang ilmu dagang, termasuk berkaitan dengan kewajiban
Ya, saya pernah bertemu dengan beberapa orang pedagang ya atau pengusaha yang mengalami kerugian finansial. Ketika diajak diskusi, diajak ngobrol, ternyata faktornya apa? Faktornya karena ada zakat yang tidak ditunaikan dengan baik. Padahal zakat itu merupakan kewajiban bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang. Ya, memang ada beberapa pendapat kapan dikeluarkannya. Ada yang mengatakan 1 tahun dulu baru kemudian dikeluarkan zakat. Ada yang mengatakan dikeluarkan ya setiap kali kita mengeluarkan modal. Jadi kalau kita mau dagang nih, kalian ada yang dagang nggak di sini? Ada acara market day nggak di sini? Ada, misalnya ya, ada yang buka lapak di kantin misalnya, atau ada bazar di size ini misalnya, maka nanti yang berprofesi sebagai pedagang itu jangan lupa untuk menyisihkan 2,5% zakatnya. Ya, modalnya misalnya 100.000 ya untuk membeli barang-barang. Kemudian 2,5%-nya berapa? 2.500 keluarkan, 2.500 untuk zakat perdagangan yang kita laksanakan. Supaya apa? Supaya harta kita semakin berkah. Ya, berkah dan bertambah boleh ya. Baik, kemudian ini disebutkan dalam kitab ini, diwajibkan pula baginya untuk mempelajari ilmu tentang hati. Nah, apa itu ilmu tentang hati? Bukan LOVE ya, bukan love, tapi ilmu tentang hati yang dimaksud adalah seperti tawakal, inabah, khosyah, dan ridho. Apa itu inabah? Ada yang tahu inabah? Nah, inabah itu apa? Boleh? Oh, mau izin, kira mau jawab. Siapa yang tahu inabah? Inabah itu sama dengan taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada tawakal. Tawakal itu apa? Menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khosyah, apa itu khosyah? Takut kepada Allah, takut karena dosa-dosa yang kita perbuat. Dan ridho, apa itu ridho? Bukan kapten timnas ya, yang di kartu merah. Ya, ridho itu apa? Ridho itu adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada. Nah, ini semua kata Burhanuddin Az-Zarnuji ya, kata beliau, menjadi hal yang wajib untuk kita pelajari. Apa sebabnya? Sebab hal itu berlaku di setiap keadaan, di setiap waktu. Ya, kita ini tawakal sama Allah kapan sih? Ya, setiap waktu. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Kita ini takut kepada Allah kapan aja sih? Setiap waktu juga. Ya. Nah, namun beberapa hal yang dibutuhkan sewaktu-waktu maka sifatnya fardu kifayah. Ya, kalau kita bicara fardu kifayah itu adalah kewajiban yang jika sudah dilakukan oleh sebagian maka dosa digugurkan dari yang lainnya. Betul begitu ya? Seperti apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu setiap waktu enggak? Setiap hari enggak? Ya, tidak setiap hari, tidak tentu setiap hari, dan tidak setiap waktu. Nah, maka seperti sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan sebagian masyarakat, maka dosa akan digugurkan dari semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak yang melakukan, maka sekampung itu semuanya berdosa. Ya, dalam urusan mencari ilmu misalnya mempelajari ilmu kedokteran. Apakah wajib untuk semua? Tidak. Minimal adalah di kampung kita itu 1 orang dokter, ya, supaya bisa memberikan perawatan ketika ada masyarakat yang sakit. Jadi guru, apakah wajib untuk semua orang? Tidak juga. Karena
sesuatu itu tidak dibutuhkan oleh setiap orang setiap waktu. Berbeda dengan tadi sholat. Ya, sholat itu dibutuhkan setiap waktu oleh setiap individu, maka menjadi kewajiban untuk setiap orang. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah taala, ada sebuah syair, ya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah karena ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Ilmu itu perhiasan bagi siapapun yang memiliki ilmu. Coba kalian lihat, kita lihat. Ketika kita melihat orang yang berilmu, rasanya gimana? Senang atau enggak? Senang. Ya, biasanya orang yang berilmu itu seperti kita melihat orang yang memakai perhiasan. Ya, orang memakai perhiasan itu pertama orang yang melihatnya mungkin akan kesilauan, serat ya, perhiasannya bagus, mewah gitu ya. Atau yang kedua apa? Kalau kita melihat orang memakai perhiasan, kita jadi tertarik, bagus ya. Bapak itu jadi bagus karena pakai jam tangan yang keren misalnya. Ibu itu jadi semakin cantik karena pakai perhiasan dan sebagainya. Nah, jadi seringkali membuat kita menjadi tertarik untuk memiliki perhiasan seperti orang lain. Ya, tentu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Orang punya ilmu, kita tertarik. Maka kita pun termotivasi untuk memiliki ilmu seperti mereka. Kemudian wafadlun, ilmu itu juga menjadi keutamaan bagi pemiliknya. Ya, pernah saya sampaikan sebelumnya, ada sebuah atsar yang mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaknya dengan ilmu, yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmu, dan siapapun yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maksudnya keutamaan dunia dan akhirat, maka hendaknya juga dengan ilmu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian, darajat, beberapa derajat, beberapa tingkatan. Berarti adanya perbedaan kedudukan di sisi Allah, ya, yang diberikan kepada orang yang beriman dan berilmu, itu keutamaan atau bukan? Keutamaan. Ya. Orang yang diberikan tempat yang lebih tinggi oleh Allah berarti orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu juga alamat pujian bagi pemiliknya. Ya, banyak orang yang menjadi dapat banyak sanjungan, pujian karena punya ilmu yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bihadil fawaid. Jadilah orang yang dapat mengambil faidah atau manfaat setiap hari, ya, dengan cara menambah ilmu, dan berenanglah di samudra kemanfaatan. Jadi kalau kita punya ilmu, maka insya Allah kita akan semakin dalam menyelami samudra kemanfaatan. Ya. Sesuatu itu akan dianggap bernilai oleh orang yang apa? Orang yang tahu ilmunya. Semakin tahu ilmunya, semakin dia akan bisa mengambil manfaat dari sesuatu yang dia tahu ilmunya itu. Ya, saya pernah mengilustrasikan. Contoh, kalian main ke pantai. Di pantai, kalian menemukan satu butir mutiara. Dan kalian tahu dengan ilmu kalian itu adalah satu butir mutiara. Apa yang akan kalian lakukan? Mengambilnya kemudian digimanain? Dijual. Dapat uangnya kecil atau banyak? Banyak. Tapi kalau kalian tidak tahu ilmunya, mapi lagi. Nukieu sigah kaleti. Moal aya manfaatan, moal aya nilaian. Sama kalian dilemparin lagi. Karena apa? Karena tidak mengetahui ilmunya. Ada orang
jualan jam. Jamnya macam-macam. Ada yang jualan jam antik. Dia nawarin ke seseorang, wah ini mah katanya jamnya jam jadul, paling aku beli 20.000. Yang punya nggak mau, wah enggak katanya kalau 20.000. Dia cari lagi. Yang lain ya ketika disodorin jam itu, dia bilang wah ini jamnya jam klasik ya, ini memang model lama tapi mereknya bagus, saya belilah 200.000. Sudah mulai meningkat, dia keberatan, enggak katanya 200.000 masih terlalu kecil. Pergi lagi ke pengumpul barang antik. Ternyata dilihat, wah ini katanya jam ini jam sangat-sangat klasik dan sangat-sangat berharga. Ini jam diproduksi tahun sekian ya, dulu harganya sekian, dulu pernah dipakai oleh si fulan dan sebagainya. Kata dia, ini saya beli 100 juta. Kenapa bisa muncul 100 juta? Karena dia tahu ilmunya. Ya, karena dia tahu ilmunya. Baik. Kemudian demikian juga diwajibkan menuntut ilmu tentang seluruh akhlak seperti dermawan dan bakhil, pengecut dan berani, sombong dan tawadu, menjaga harga diri, berlebih-lebihan dan hemat, juga lain sebagainya. Jadi kita dituntut untuk juga mempelajari ilmu tentang akhlak, baik akhlakul karimah ataupun akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang tercela. Ketika kita mempelajari akhlak terpuji, maka harapannya kita bisa melaksanakan akhlak terpuji tersebut. Ketika kita mempelajari, mengilmui diri kita dengan akhlak-akhlak tercela, maka harapannya kita bisa menjauhi berbagai karakter tercela tersebut. Baik. Kita lanjut ke bab 2 ya. Nah, bab 2 itu kata Imam Az-Zarnuji berkaitan dengan niat ketika belajar. Kalian ketika belajar di sini niatnya apa? Macam-macam ya, betul nggak? Ada yang niatnya mencari ilmu, ada yang niatnya adalah disuruh ke si bapak, ada yang soalnya teman aku sekolahnya ke sini, jadi aku juga sekolahnya di sini. Ada juga yang aku teh ngincer si fulana, nah, katanya sekolahnya di sini, jadi aja ikut sekolah di sini. Niatnya macam-macam. Tapi niat yang bagaimana yang seharusnya kita miliki ketika kita mencari ilmu. Ya, kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, seorang muslim wajib memiliki niat ketika belajar. Karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kita datang ke sini niatnya betul-betul mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatnya karena yang lain, karena dunia, karena ingin sekedar dapat nilai, karena ingin sekedar punya kenalan, karena ingin sekedar ngikutin teman kita, maka itulah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak kata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, betapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia lalu menjadi amalan akhirat karena niat yang baik. Dan berapa banyak amalan yang terlihat seperti amalan akhirat lalu menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Paham nggak maksudnya? Ya. Seringkali kita melihat amal ini seperti amal yang sebatas duniawi. Misalnya kita lihat seorang petani pergi ke sawah. Ya. Di sana menanam padi, menanam berbagai sayuran dan sebagainya. Itu seolah hanya amal yang sifatnya duniawi. Tapi itu bisa menjadi amal yang bernilai ukhrawi atau akhirat kalau diniatkan untuk Untuk kebaikan yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Kata petani, saya kan nanam pohon padi ini supaya bisa pertama menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga ini hal yang penting bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Kemudian mudah-mudahan kalau saya nanam tanaman padi ini, nanti padinya bisa dipanen, kemudian dijual kepada kaum muslimin bisa makan padi murah berkualitas, kemudian badan mereka sehat, tubuh mereka kuat, mereka bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya sederhana, tapi niatnya mengistimewakan amal yang sederhana tersebut. Nah, sebaliknya ada orang yang melaksanakan amal akhirat tapi mengharapkan apa? Dunia. Contohnya apa? Ya, contohnya ada orang berbuat baik, beribadah, tapi tujuannya hanya mengharap ridho, hanya mengharap pujian dari manusia saja. Maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mohon maaf, ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan amal akhirat ditujukan untuk dunia itu adalah ketika kita beramal, termasuk misalnya sholat duha. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya rezeki kita di dunia ini lancar. Nah, ini kata sebagian ulama adalah salah satu perbuatan atau salah satu amal akhirat yang kita niatkan untuk dunia. Jadi sebaiknya kita ibadah itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita dimudahkan rezeki, dilancarkan rezeki, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata kata Abdul bin Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amal perbuatan yang sifatnya kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat juga. Ada orang yang berangkat ke sekolah ini, dia perjuangannya luar biasa jauh, luar biasa berat. Pertama misalnya jaraknya dari rumahnya ke sekolah ini sangat jauh. Yang kedua apa? Yang kedua, dia tidak pakai kendaraan umum dan juga tidak pakai kendaraan pribadi, tapi jalan kaki. Yang ketiga, medannya terjal luar biasa, melewati bukit dan sungai misalnya. Ini kan perjuangan yang besar, betul nggak? Nah, ada juga orang yang rumahnya dekat, ke sekolah tuh tinggal ngelangkah. Ya, tinggal ngelangkah, beberapa langkah nyampe. Kira-kira menurut kalian yang paling besar pahalanya di sisi Allah yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yang kedua? Cung, yang pertama angkat tangan. Oke, yang kedua. Baik, kita minta penjelasan. Yang pertama, siapa yang mau menjelaskan? Kenapa? Siapa? Yang angkat tangan tadi yang pertama? Coba. Siapa yang bilang yang pertama tadi pahalanya lebih besar dari yang kedua? Angkat tangan. Boleh yang pakai peci jelaskan kenapa pahalanya lebih besar? Perjuangannya besar. Ya, al jaza biqadril amal. Balasan itu tergantung amalnya. Coba, tapi mungkin ini yang kedua tadi punya pendapat yang lain. Coba, tadi yang bilang yang kedua lebih besar pahalanya, angkat tangan. Boleh Siapa? Mana? Jangan kalah, ayo harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian putuskan. Mana siapa? Coba cung. Mau nunjuk akhwat nggak kelihatan soalnya. Ini aja yang di bawah. Coba siapa? Tadi coba yang belakang. Ayo siapa? Siapa yang mau dapat pahala besar lah dengan mau jadi juru bicara kelompok yang kedua?
Mana? Siapa? Atmar. Siapa? Boleh yang tadi yang mengatakan bahwa kelompok yang orang kedua itu pahalanya lebih besar, angkat tangan. Jelaskan. Hamam tadi menjawab itu, Hamam? Sok siapa? Hamam kelompok 1 tadi. Yang kelompok 2 tadi, angkat tangan. Ayo. Ada yang mau menjadi wakil? Coba. Ayo tuh, udah 5 menit tuh. Ada gak? Jangan lempar batu sembunyi tangan dong. Ayo, tadi siapa yang mengatakan orang yang kedua pahalanya lebih besar? Ayo. Siapa? Di sini ada yang di depan gak yang jawab tadi? Yang satu tadi bisa jadi benar, tapi yang kedua pun belum tentu salah. Siapa coba? Taib. Wahid, isnain, salasa. Sok, A. Sebutin. Yang kedua kenapa bisa besar pahalanya? Hah? Karena niat. Ya. Yang kedua walaupun perjuangannya tidak begitu dahsyat, tapi bisa juga dapat pahala lebih besar kalau niatnya lebih baik, lebih terjaga. Ya. Yang pertama tadi, kalau misalnya dia niatnya bagus, kemudian perjuangannya sedahsyat itu, ya tentu dia dapat pahala yang lebih besar. Yang kedua juga walaupun dia tidak banyak lika-likunya, tapi kalau dia niatnya bagus bisa dapat pahala yang besar juga. Ya. Pertama karena tadi al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal yang dilakukan. Ya. Ala qadril masyaqqah, tergantung tingkat kesulitan. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, semakin besar ujian, semakin besar pahala yang didapatkan. Ya. Tapi kembali ke innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Baik. Kemudian semestinya seorang pelajar berniat menuntut ilmu karena mencari ridho Allah dan kehidupan akhirat serta menghapus kebodohan dari dirinya. Ini Imam Az-Zarnuji, beliau menjelaskan kepada kita semua tentang tujuan dari belajar sesungguhnya apa. Pertama, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang diberikan keputusan di akhirat, ya. Yang pertama orang yang meninggal dalam keadaan jihad jalan Allah, yang kedua orang yang diberikan harta kemudian diinfakkan katanya di jalan Allah, yang ketiga adalah orang yang diberikan ilmu, termasuk diberikan ilmu Al-Quran. Nah, ketiganya sama, diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kata Allah, ingatlah kenikmatan apa yang telah aku berikan kepadamu dulu ketika kamu berada di kehidupan dunia. Maka orang yang ketiga ini mengatakan, ya Allah, aku dulu diberikan kenikmatan berupa kecerdasan dan sebagainya, kemampuan menghafal dan sebagainya. Sehingga kata orang ini, aku belajar ilmu, aku menghafal Al-Quran, dan aku
melakukan itu semua karena mengharap ridho engkau. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kata Allah. Bohong, kata Allah. Kamu berdusta dengan apa yang kamu katakan. Kamu itu mencari ilmu, mengajarkan ilmu bukan untuk mencari ridho aku, kata Allah. Tapi kamu belajar dan kamu mengajarkan ilmu untuk disebut sebagai seorang alim, orang yang punya ilmu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ingin mendapatkan kehormatan, ingin mendapatkan sebutan sebagai seorang alim, sebagai seorang ustadz, ulama dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, benamkan dia di atas wajahnya. Maka wajahnya dibenamkan ke atas tanah, kemudian diseret oleh malaikat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Padahal meninggalnya sebagai seorang alim, sebagai seorang berilmu. Kenapa dimasukkan ke neraka? Karena niatnya salah, niatnya keliru. Ya. Yang kedua, menghapus kebodohan dari dirinya. Jadi tujuan mencari ilmu itu selain mengharap ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat, juga untuk menghapus kebodohan diri. Jadi kita itu harus merasa penting dengan ilmu. Karena ilmu yang kita pelajari dapat menghilangkan kejahilan, kebodohan dalam diri kita. Ya. Coba kalian lihat orang-orang jahiliyah. Kenapa mereka dulu disebut sebagai orang-orang jahiliyah? Bodoh? Bodoh dalam urusan apa? Ya, dalam urusan akidah. Mereka itu bisa bisa berdagang nggak? Oh, jangan salah. Orang-orang Quraisy itu mereka dikenal sebagai para pedagang. Bahkan mereka itu berdagang bukan hanya di kota Makkah, tapi mereka sampai pergi ke luar kota, ke luar negara. Dari Makkah mereka pergi ke Yaman. Mereka pergi ke mana? Mereka juga pergi ke Syam. Makanya di surat Quraisy Allah berfirman apa? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka melakukan perjalanan rihlatash syita'i, melakukan perjalanan di musim dingin. Was-shayf juga di musim panas. Ya. Ketika musim panas mereka pergi ke Syam, musim dingin mereka pergi ke Yaman atau sebaliknya. Ya. Itu dilakukan di antaranya untuk berdagang. Berarti mereka secara kemampuan, mereka itu bukan orang-orang yang bodoh secara akademik, bukan orang-orang yang tidak bisa berhitung. Mereka orang-orang yang pintar secara intelektual. Walaupun memang mereka banyak yang ummi. Ummi itu apa? Apa ummi? Tidak bisa membaca dan menulis. Tapi apakah tidak bisa baca dan tulis itu bodoh? Oh tidak. Nabi Muhammad SAW beliau pun orang yang ummi, orang yang tidak bisa baca tulis, tapi beliau orang yang jenius. Ya, jangan kemudian dibilang, oh berarti saya sekarang udah SMP belum bisa baca dengan lancar, berarti saya sigah Nabi Muhammad. Ya. Jangan mengaku-ngaku seperti itu ya. Jadi orang Quraisy itu mereka pintar sebetulnya, tapi mereka disebut orang-orang jahiliyah karena mereka bodoh dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah, dalam urusan akhlak. Ya, kenapa? Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy mereka tahu bahwa mereka itu menciptakan Tuhan mereka sendiri. Mereka membuat patung dengan tangan mereka sendiri. Dan mereka sadar betul bahwa patung-patung itu adalah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan madarat. Tapi kemudian karena kebodohan mereka, mereka menyembahnya. Ya, disembah. Padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau itu di masa jahiliyah pernah memakan apa katanya?
pernah memakan Tuhannya sendiri. Dia pernah membuat Tuhan dari roti. Ya. Roti itu dibuat menjadi berhala untuk menemani perjalanannya. Dalam perjalanan itu, ini wallahu alam ya, tapi banyak yang mengisahkan kisah ini dan dinisbatkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Walaupun benar ini terjadi, ini semata-mata adalah untuk memberitahu kepada kita bahwa sekelas Umar pun pernah dalam keadaan seperti itu. Tapi kemudian Allah menjadikan beliau menjadi orang yang baik dengan keislamannya setelah menyatakan syahadat kepada Rasulullah SAW. Dia ciptakan berhala dengan adonan tepung. Ya. Dibuat mungkin kalau kita mas sekarang lah kayak roti buaya gitu ya, dibentuk buaya. Ya, kalau dulu dibentuk seperti orang. Ketika perbekalannya habis, dia katakan, ya Allah, ya Tuhan, ya, aku merasa lapar. Tidak ada lagi makanan yang bisa aku konsumsi kecuali ini. Akhirnya dia mengatakan, wahai Tuhanku, maafkan aku karena aku harus mengambil kepalamu, dipotong kepalanya, dimakan. Ya. Kemudian beberapa waktu kemudian dia lapar lagi. Wahai Tuhanku, maafkan aku harus mengambil tanganmu, tangannya dipotek, diambil dimakan. Wahai Tuhanku, maafkan aku harus mengambil kakimu, diambil kakinya. Lama-lama habis semuanya. Ya. Dan ini adalah kisah yang kemudian disebutkan bahwa suatu ketika Umar ini beliau pernah tiba-tiba tertawa lalu menangis. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa kemudian tersenyum kemudian menangis? Bukan kayak ODGJ ya. Tapi ini menunjukkan betapa beliau melakukan perenungan dan penghayatan yang sangat dalam. Dia menjawab kemudian, sungguh aku tersenyum karena aku ingat dulu di zaman jahiliyah aku pernah memakan Tuhan yang aku ciptakan sendiri. Dan aku sedih, aku menangis karena di zaman jahiliyah aku pernah mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Itu salah satu kisah yang disebutkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dengan kita berilmu kita bisa menghapuskan kebodohan dari diri kita sendiri dan dari segenap kebodohan orang-orang yang bodoh lainnya. Ya. Jadi kita belajar untuk diri kita, dan kalau kita sudah bisa menjauhkan diri kita dari kebodohan, maka berikutnya kita bisa menjadikan orang-orang yang jahil itu menjadi terbuka wawasannya. Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendiri tidak yakin? Bagaimana mungkin kita bisa mengajak orang-orang untuk menyadari kesalahan kalau kita sendiri tidak sadar bahwa kita pun melakukan kesalahan. Kemudian menghidupkan agama, ya, atau menegakkan agama. Tujuan mencari ilmu itu adalah untuk menegakkan agama. Sebagaimana sholat itu adalah apa? Tiang agama. Kata Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya, menegakkannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah menghancurkan agamanya. Ya. Maksudnya bukan berarti dengan kita sholat Islam jadi tegak. Kemudian kalau kita tidak sholat agama Islam hancur, enggak. Maksudnya agama Islam yang ada dalam diri kita atau yang kita amalkan ini akan menjadi tegak dengan kita melaksanakan sholat dan akan hancur dengan kita meninggalkan sholat. Kemudian dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam adalah dengan ilmu. Ya. Kemudian kata Imam Burhanuddin Az-Zanuji, zuhud dan takwa tidak akan benar jika dibarengi dengan kebodohan. Ingat, zuhud. Tahu nggak zuhud itu apa? Zuhud. Zuhud itu banyak orang yang mengatakan meninggalkan dunia untuk akhirat. Padahal bukan meninggalkan dunia,
tapi lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dunia ditinggalkan enggak? Enggak. Apakah kita harus meninggalkan dunia untuk akhirat? Tidak. Karena dunia dan akhirat itu bukan hal yang betul-betul bertentangan. Maksudnya bukan berarti kalau kita mengejar akhirat kita harus meninggalkan dunia. Enggak. Apakah orang kaya dia pasti masuk neraka, orang miskin pasti masuk surga? Enggak juga. Ya. Jadi orang-orang kaya yang mereka mendapatkan mendapatkan dunia yang melimpah, bisa juga nanti di akhirat mendapatkan kesenangan berupa surga. Kalau kesenangan dunia yang dia dapatkan dia gunakan sebagai alat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi zuhud itu artinya mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya, zuhud dan takwa tidak akan benar, tidak sahih jika dibarengi dengan kebodohan. Artinya kalau kita mau jadi orang yang zuhud dan takwa maka harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ini ada yang menarik. Syekh Al-Imam Burhanuddin, pengarang kitab Hidayah berkata, fasadun kabirun alimun mutahattik. Kerusakan besar muncul dari seorang alim yang tidak punya malu. Wa akbar minhu jahilun mutanassik. Lebih rusak lagi seorang bodoh yang ahli ibadah. Huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassak. Keduanya adalah fitnah besar di dunia ini, yakni bagi orang-orang yang mengikutinya dalam urusan agama. Jadi ketika orang yang berilmu tidak punya rasa malu, ya, ketika orang yang berilmu tidak punya rasa malu, kebayang nggak sama kalian seorang yang ahli ilmu, dia punya banyak ilmu tapi tidak punya rasa malu, maka dia bisa jadi menjilat ke pejabat yang zalim, ya, bisa jadi menjual ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu yang dia miliki kalau dia tidak punya rasa malu. Tapi ya, yang lebih besar dan yang lebih rusak lagi adalah orang bodoh yang ahli ibadah. Maksudnya adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Ada preman ditanya, Kang, kira tobat ke isuk subuh. Ternyata betul, besoknya dia datang ke masjid. Ya, pas dia datang ke masjid dia sholat berjamaah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian dia tambah lagi 2 rakaat. Ya, dia tambah lagi 2 rakaat. Dimarahin atau diomongin sama Pak Kiai. Kang, nah cenah sholat jadi 4 rakaat. Pak Kiai kan tadi sholat 2 rakaat jeung Kiai itu bagus 2 rakaat. Saya pengen lebih bagus lagi. Saya tambahin 2 rakaat lagi. Ya. Itu benar atau salah? Salah, karena dia mengamalkan sesuatu yang walaupun katanya ibadah tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Ya. Kemudian ada preman yang lain, dia laporan atau dia ketemu dengan preman yang tadi, kemudian dia bilang, oh saya oke rek tobat, saya tobat, besok saya sholat subuh mau ke masjid juga, tapi saya merek 2 rakaat. Nah cenah kamu 2 rakaat, saya oke nu 4 rakaat dicarekan, kamu ngan 2 gitu. Ya, itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Ya. Baik, kita coba jawab dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah harus membungkuk saat lewat depan guru? Baik. Ini pertanyaannya, apakah harus membungkuk saat lewat depan guru? Harus atau tidak? Ya. Nanti akan dibahas dalam bab berikutnya oleh Syekh Burhanuddin Az-Zanuji. Ya intinya ini adalah salah satu bentuk
penghormatan kepada guru. Tidak harus, tetapi jika itu dilakukan sebagai bentuk takzim, ya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada guru, ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan dulu kalau saya diajarkan oleh orang tua dan oleh guru-guru saya, ketika jadi murid ya, dan sekarang juga sama, ketika ketemu dengan guru-guru, kita berusaha untuk terus mengamalkan itu. Jadi kalau ketemu guru maka bersikaplah lebih rendah dibandingkan dengan guru. Ada peribahasa, kalau guru berdiri maka murid membungkuk. Ya. Guru membungkuk, murid lebih rendah lagi. Ya. Jangan sampai ngesot, ya. Nanti repot. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana tata cara tayamum? Ya. Ada yang tahu tata cara tayamum? Baik. Tayamum gimana? Baik, tayamum itu ya digunakan dengan tanpa menggunakan air tentu ya. Jadi kaifiahnya kita bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat sini. Boleh kita menempelkan tangan kita ke tembok atau ke lantai atau ke tanah. Apapun yang kita anggap mengandung debu itu boleh kita gunakan untuk tayamum. Kalau misalnya kita dalam kendaraan, misalnya kita melaksanakan perjalanan jauh menggunakan kereta api, tidak ada air untuk berwudu misalnya ya, kemudian kita tidak memungkinkan untuk berhenti di masjid dan sebagainya, maka boleh kita tayamum menepukkan tangan kita ke jok ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian tiup, kemudian usapkan ke wajah 1, 2, 3, kemudian tangan ya, paham? Atau bisa juga begini, kemudian ya, kemudian ke wajah, kemudian ke tangan. Perbedaannya di mana? Yang pertama ditiup, yang kedua ditepuk. Baik. Kemudian yang berikutnya, bismillah, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah yang harus dilakukan sebagai penuntut ilmu agar ilmu yang didapatkan menjadi keberkahan? Ya, ini nanti insya Allah secara detail akan dibahas dalam kitab ini. Intinya ya, diantaranya yang pertama, kita harus memperbaiki niat kita. Ya, seperti yang tadi kita bahas, niat kita harus diperbaiki, jangan sampai kita mencari ilmu salah niat. Kemudian tadi dibahas oleh pertanyaan sebelumnya adalah kita menghormati ilmu dan ahli ilmu. Jadi kalau misalnya kita ingin ilmu kita berkah, maka ilmu yang kita pelajari harus kita muliakan. Jangan sampai kita abi ma'alim diajar bahasa Arab liur. Ketika kita mengatakan demikian, kemudian kita mencela pelajaran yang kita pelajari, maka insya Allah akan sulit untuk kita pahami. Apalagi kalau kita kemudian tidak menghormati gurunya. Saya manggeus malieur karena pelajaran bahasa Arab, kata mah guruna sigah kitu. Itu akan susah. Dan percaya atau tidak, banyak orang yang menjadi korban pelajaran matematika sebetulnya bukan karena pelajarannya yang susah, tapi karena mindset orang-orang yang mempelajarinya sudah tidak baik. Pertama mengatakan ke matematikanya, "Oh, matematika mah hese." Akhirnya dia susah terus. Yang kedua, banyak orang yang tidak senang dengan guru matematikanya. Ya, cenah guruna galak cenah. Si bapak eta, si ibu eta sok ciwat-ciwit. Nah, maka kalau kita demikian, maka ilmu kita juga akan sulit kita dapatkan dengan maksimal. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, bagaimana cara kita tahu amalan yang kita kerjakan bukan amalan akhirat melainkan amalan dunia? Ya. Secara umum, pertama itu bisa dibedakan dengan apa? Dengan niatnya. Yang kedua, amalan akhirat yang dimaksud adalah amalan yang memang betul-betul ada tuntunannya dalam agama kita, itu sebagai sebuah ibadah yang khusus. Contoh ya, sholat, ya, saum, zakat, haji, itu kan amalan akhirat. Ya, tapi bisa bernilai amalan dunia kalau niatnya hanya sekedar mengharapkan kesenangan dunia saja. Ya. Kemudian
misalnya bekerja dengan berbagai profesinya, ya, baik itu sebagai petugas keamanan, sebagai tukang kebun, sebagai pilot dan sebagainya, itu seolah terkesan sebagai amal duniawi. Tapi kalau niatnya karena Allah, misalnya ada seorang pilot tapi dia mengatakan bahwa ya Allah, saya niatkan pekerjaan ini pertama untuk mencari nafkah, yang kedua saya niatkan pekerjaan ini untuk mengantarkan hamba-hambamu yang ingin melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpahala enggak? Berpahala. Ya, baik. Banyak sekali. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah sesuatu yang sunnah wajib juga dipelajari? Ya, yang sunnah itu bisa menjadi wajib dipelajari, ya, oleh orang-orang yang yang ingin mendalami atau ingin menjadi orang yang khusus di bidang itu. Contoh begini, di kampung itu kan tidak harus semuanya jadi ustadz, betul nggak? Betul nggak? Tapi ketika tidak ada orang yang menjadi ustadz, maka ada orang yang kemudian mengambil bagian sebagai seorang ustadz. Dia, kalau tadi saya katakan, melakukan amal yang sifatnya fardu kifayah, maka bagi dia itu menjadi wajib supaya dia bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ya, jadi secara umum sebenarnya kalau amalannya sunnah, maka sunnah juga bagi kita untuk mempelajarinya. Tapi bagi beberapa orang tertentu, ya, bagi seorang ulama, dia wajib mempelajarinya supaya tidak salah menjelaskan kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, apakah saya termasuk orang yang mendahulukan adab sebelum ilmu? Mudah-mudahan, ya. Karena yang tahu kan yang bersangkutan. Ya, yang tahu yang bersangkutan. Jadi bagaimana kita tahu kita mempelajari adab sebelum ilmu adalah dengan kita pertama menunjukkan akhlak yang mulia dulu di hadapan guru dan ketika kita sedang belajar. Bagaimana agar kita ikhlas untuk menuntut ilmu? Bagaimana caranya? Ya harus ikhlas. Ya, ikhlas itu harus dilakukan. Bagaimana cara menasihati teman yang jika dinasihati malah ngata-ngatain? Ayo, siapa ini? Ya. Baik. Stop. Sudah. Jadi, ya, supaya tidak ngata-ngatain, berarti kita cari cara yang tepat. Bisa jadi kita tidak tepat dalam memberikan nasihatnya, sehingga orang yang kita nasihati tersinggung. Atau, Ustaz, tapi saya udah bener kok, saya ngenasihatinya baik-baik, gitu ya. Maka mungkin belum saatnya kita bisa memberikan nasihat dan diterima oleh yang bersangkutan. Maka berdoalah kepada Allah, semoga teman kita tersebut dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan ilmu dengan benar dan khusus? Gimana caranya? Ya, jangan putus asa untuk terus belajar. Karena ilmu itu harus dituntut dengan kita sabar. Ya, nanti saya sampaikan ada tips dari Imam Syafi'i yang diantaranya kata beliau, saudaraku, kamu tidak akan dapat meraih ilmu kecuali dengan beberapa hal. Pertama apa? Dengan kesabaran, dengan kesungguhan, dengan petunjuk guru, dengan perbekalan dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih baik, lebih maksimal, maka tingkatkan semangat kita untuk terus belajar. Bagaimana jika kita ingin belajar namun malas? Bagaimana cara ingin rajin belajar? Caranya gimana? Ingin rajin belajar? Ya. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah bangun kesadaran kita tentang pentingnya belajar. Ini saya yakin orang yang mengatakan saya malas ini dia punya hobi. Ya. Orang itu kalau sudah hobi, kalau sudah butuh,
sudah merasa perlu dengan sesuatu, dia pasti akan berusaha untuk bisa meninggalkan atau bisa melawan segala rintangan yang dihadapi. Jadi ibarat kita ini, kan kalau kata Imam Burhanuddin dalam kitabnya ini, belajar ilmu yang wajib itu seperti kita makan. Makan itu perlu atau enggak? Perlu. Kenapa perlu? Supaya bisa bertahan hidup dan supaya kita tidak kelaparan. Tapi kalau misalnya ada orang lapar, ya, dia kemudian malas, ya, dia lapar, tapi dia malas untuk melangkahkan kakinya ke dapur atau ke warung untuk beli makanan. Ini kira-kira gimana orang ini? Hah? Sebetulnya tergantung pilihannya, apakah dia mau jadi orang yang terus kelaparan atau dia harus melawan rasa malas supaya dia tidak kelaparan. Ya, sama dengan mencari ilmu. Kalau dia ingin mendapatkan kebaikan dari ilmu itu, maka dia harus bisa melawan rasa malas. Ya, cara melawan rasa malas gimana? Caranya dengan semakin mencari atau semakin mengetahui manfaat dari ilmu yang dia ingin capai. Ya. Saya izin bertanya, apakah sholat kita sah kalau tidak membaca niat? Ya. Nah, ini kalau membaca niat dalam artian talafuz bin niyah, ini ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu dilafazkan, ada yang mengatakan harus dilafazkan. Ya, yang pasti ketika kita sholat itu, kalau kita sholat tidak berniat dulu, maka sholatnya tidak sah. Kita tiba-tiba Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Habis itu ditanya, kamu tadi ngapain? Duka. Kamu sholat apa tadi? Nggak tahu. Nah, itu nggak sah, karena dia tidak tahu, tidak sadar apa yang dia lakukan. Ya. Baik, kemudian bagaimana dengan orang yang mengajarkan adab, tapi orang yang mengajarkan adab itu tidak memiliki adab, bahkan ke orang tuanya juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan adab sebelum ilmu itu. Jangan sampai kita ini punya ilmu tapi kita tidak punya adab. Ya, artinya sebelum dia jadi guru yang beradab, dia juga harus jadi murid yang beradab. Kan gak ada orang yang ujug-ujug jadi guru. Makanya guru itu adalah sosok yang digugu dan ditiru. Guru itu beratnya bukan hanya mengajarkan tapi memberikan contoh teladan. Tapi kemudian kalian jangan ada gurunya juga kayak gitu, hanya bisa ngomong doang, terus kalian punya alasan untuk tidak menghormati. Enggak juga ya. Tapi diberikan nasihat, Pak, Bu, atau Ustazah, kenapa Ustazah kok bilangnya begini tapi bersikapnya seperti ini, itu diingatkan ya. Kemudian ketika ada suatu acara kemudian ada pembacaan Al-Quran, otomatis orang yang membacakannya akan mendapatkan imbalan atau bayaran. Apakah hal tersebut termasuk menjual belikan ayat Al-Quran? Ini tidak termasuk menjual belikan ayat Al-Quran, kecuali jika yang bersangkutan, ya, jika yang bersangkutan memang memasang tarif. Misalnya A atau Ustadz, hari ini saya meminta Ustadz untuk membacakan Al-Quran dalam acara pengajian. Boleh, tapi saya mau dibayar 100 ribu, 200 ribu. Berarti dia menjual belikan ayat Al-Quran. Ya. Tapi kalau misalnya dia sekedar baca kemudian dikasih dikasih uang buat transport, buat jajan channel dan sebagainya, silahkan, itu tidak masalah ya. Baik, kemudian jika kita sering beribadah atau mencari ilmu tetapi kita sombong, bagaimana hukumnya Ustadz? Bagaimana? Khawatir nanti bernasib sama dengan siapa? Dengan iblis. Yang iblis juga sebelum Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis ini termasuk hamba Allah yang taat, yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada bersama malaikat. Tapi ketika kesombongan muncul dalam dirinya, maka Allah jadikan iblis menjadi makhluk yang hina dina, dikeluarkan dari surga dan diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Ya, baik surga yang dulu ataupun surga yang nanti. Karena apa? Karena kesombongan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa
yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah, ada sebesar biji atom dari kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian bagaimana cara untuk meluruskan niat mencari ilmu? Ya, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita luruskan saja. Luruskan niat. Ya, bingung kan gimana caranya? Ya, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus membangun persepsi, membangun pemahaman bahwa kita ini ibadah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk mengharapkan imbalan atau pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar sebelum memiliki niat ketika ingin menuntut ilmu harus mendapatkan restu dulu dari kedua orang tua? Ya. Terlepas dari sebelum atau sesudah memiliki niat, memang terlepas dari sebelum atau sesudah menuntut ilmu, niat ini harus kita miliki dan juga ridho orang tua juga harus kita dapatkan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini pergi mencari ilmu tapi kemudian orang tua kita tidak kita mintai apa? Tidak kita mintai restunya, tidak kita mintai doanya. Ya. Yang namanya menuntut ilmu itu kan hukumnya apa? Wajib atau enggak? Wajib. Untuk hal yang wajib kita pun harus minta izin dan doa dari orang tua. Ada sahabat dulu yang minta izin untuk jihad, untuk berperang. Padahal Rasul memang sudah memanggil para sahabat untuk apa? Untuk berjihad. Tapi kemudian ketika ada sahabat ini punya orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku punya orang tua yang sepuh, apakah aku boleh jihad?" Kata Rasulullah, "Fafihima fajahid." Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, maka kamu akan mendapatkan pahala jihad dengan apa yang kamu lakukan itu. Ya, kemudian apakah benar? Oh, udah. Kalau kita udah berdoa, berusaha, niat dan belajar sampai begadang, tapi masih susah untuk paham dengan ilmu yang didapat itu. Bagaimana Ustadz? Apakah karena keseringan bermaksiat? Nah, bisa jadi. Ya. Jadi pertama, ibadah mencari ilmu itu perlu kesabaran. Dan hasilnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sekali baca langsung hafal, 2 kali langsung hafal, 3 kali langsung hafal. Ada yang 10 kali itu hafal. Disabarin aja. Ya Allah, kenapa ya kok teman saya ngapalin surat 2 hari hafal hatam gitu. Kok saya udah berbulan-bulan gak hafal-hafal gitu. Ya, jadi kitanya yang jangan tergesa-gesa. Siapa tahu Allah justru senang ketika melihat kita berproses. Karena dengan kita terus belajar, dengan kita tidak langsung hafal, dengan kita susah menghafal, mungkin kita jadi lebih sering bersungguh-sungguh, lebih sering membaca. Beda dengan misalnya kita sekali baca langsung hafal, udah berarti selesai setelah itu. Ya, jadi ketahuilah mungkin Allah ingin agar kita lebih banyak membaca atau belajar supaya kita dapat pahala dengan kita sekedar belajar. Atau bisa jadi betul karena maksiat yang kita lakukan. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan ketika dia mengadukan tentang buruknya hafalan beliau, padahal beliau hafalannya luar biasa, kata gurunya apa? Farsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku Imam Waqi menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa 'allamani, dan dia mengajarkan kepadaku annal ilma nurun, bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Okay. Kalau kita mempunyai teman, tapi karena ada konflik, tapi kita sudah minta maaf, tapi mereka tidak memaafkan, banyak tapi ini. Tapi mereka tidak memaafkan, maka itu termasuk dosa apa ya Ustadz? Oke, coba saya pahami ya. Kalau kita mempunyai teman, kemudian ada konflik, kita sudah minta maaf, tapi mereka tidak memaafkan, maka itu termasuk dosa apa ya Ustadz gitu ya. Jadi ketika mereka tidak memaafkan, ya, padahal kita sudah minta maaf, tentu kita dapat pahala karena kita memaafkan. Mereka tidak memberikan maaf untuk kita, mereka dosa nggak? Kalau
ya kalau tidak memaafkan sampai lebih dari 3 hari, ya maka dalam Islam itu adalah hal yang tidak dihalalkan. Kata Rasulullah SAW, tidak halal ya seorang muslim bermusuhan dengan muslim yang lainnya. Ketika bertemu mereka berpaling keduanya. Dan Rasul mengatakan yang paling baik di antara keduanya adalah bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling banyak uangnya, tapi man yabda'u bisalam, orang yang memulai mengucapkan salam. Bagaimana hukumnya orang yang sholat dalam kondisi mabuk? Ya, orang yang sholat dalam kondisi mabuk maka sholatnya tidak sah. Karena Allah mengatakan apa? La taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah melaksanakan sholat atau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya, apalagi kalau mabuk, karena orang mabuk tidak punya kesadaran yang baik. Bagaimana cara bersabar saat kita dihina? Gimana caranya? Sabar saja ya. Ya, kalau caranya bersabar gimana ya? Tahan saja. Jadi kesabaran itu bisa kita munculkan dengan kita menahan diri. Sabar itu kan al-imsak. Kita menahan diri untuk tidak mengekspresikan kekecewaan, kekesalan yang kita rasakan. Ya. Jadi kalau misalnya kita dihina oleh orang lain kemudian kita ngelawan, baik orang mereka sabar. Berarti ketika dia ngomong begitu dia tidak sabar. Kalau sabar itu kan kayak Rasul ya. Dihina itu beliau tetap apa? Tetap diam, tetap senyum. Ada seorang wanita, dia punya anaknya meninggal. Kemudian dia setelah dimakamkan anaknya, dia di pusara anaknya, dia nangis. Anakku, dia nangis sejadi-jadinya. Ibu Marido, gitu dan sebagainya. Kemudian datang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Kata Rasulullah SAW, sabarlah. Maka wanita ini mengatakan, sabar, sabar. Kamu enggak ngerasain apa yang aku rasain. Kalau kamu merasakan apa yang aku rasakan, kamu juga mungkin akan berlaku sama seperti aku. Gitu. Tapi kemudian beliau berpaling. Kemudian setelah Rasul berpaling, sahabat yang lain memberitahu, ibu tahu nggak tadi siapa yang menasihatin ibu? Emang siapa? Kata sahabat itu, yang tadi menasihati ibu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu ini dia kaget, alah geningan Rasul. Dia kemudian buru-buru bergegas menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku sekarang bersabar. Mohon maaf, aku tadi lancang bersikap kepadamu. Aku tadi mengatakan yang tidak pantas aku katakan. Rasul, aku bersabar sekarang. Rasul mengatakan apa? Inna sabra inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu sejak hantaman musibah pertama kali. Paham? Jadi ketika ibu itu anaknya meninggal, harusnya dia menahan diri, tidak emosi, tidak mengekspresikan macam-macam. Dia cukup, ya Allah, aku terima ini sebagai takdirmu. Mudah-mudahan aku ridho menerimanya. Aku sabar menerimanya. Itulah bukti orang yang sabar. Terakhir ya. Bagaimana cara menghadapi teman yang sulit untuk berbagi ilmu, tapi dianya suka maksa kita untuk berbagi ilmu kepada dia. Ya. Gimana caranya? Ya, menghadapi orang yang sulit berbagi ilmu, ya sebetulnya kita minta aja. Ya, minta dan harus kita nasihati supaya mau berbagi. Jangan lantas kemudian karena teman kita itu pelit berbagi ilmu tapi pengen dapat ilmu dari kita, kemudian kurang mah dibalas dan pokoknya kalau dia nanya apa-apa gak akan dijawab. Ya, ingat kata Rasulullah SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang ahli silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan lagi. Orang yang melakukan silaturahmi itu orang yang membalas keburukan orang dengan kebaikan. Orang lain pelit ngasih ilmu, kitanya berbagi. Orang lain pelit ngasih jajan, kitanya ngasih jajan kalau ada. Kalau nggak ada nggak usah mokso ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semangat yang baik, niat yang baik untuk senantiasa mencari ilmu, dan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.